Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama saya Tisto Wahyudi. Di video kali ini kita akan belajar mengenai scalable size screen. Apa itu scalable size screen? Jadi di sini akan saya kasih contoh. Ada dua device yang dimana satu device itu dia berukuran ya layaknya HP biasa. Yang satunya adalah tablet. Nah, di sini kalau teman-teman lihat perbedaannya akan jauh yang dimana untuk yang pada handphone itu kelihatan besar, kalau di tablet dia teks saya itu kelihatan kecil. Contoh lagi kalau kita ke notification, kita klik di sini notification. Nah, teman-teman bisa lihat kalau menggunakan HP itu masih sedikit bisa dilihat, kalau di tablet dia akan kayak ya kecil banget. Nah, ini akan berbeda kalau nanti ada HP yang 4 inch, 5 inch, 6 inch itu nanti, size-nya juga akan berbeda-beda. Nah, kita akan menyetarakan semua size itu menjadi satu size yang sama. Di sini penting, ini saya lakukan di awal penting karena, kalau kita lakukannya itu nanti nanti terakhir-terakhir ketika aplikasi sudah jadi, itu kayak kita nge-layouting ulang, jadi akan banyak banget yang akan kita rubah. Tapi kalau dari awal kita sudah menyiapkan ini, maka ya dari awal kita sudah punya, eee, screen atau layout yang size-nya itu bisa menyesuaikan di semua, tipe screen atau semua resolusi resolusi screen kayak gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya kita bisa menggunakan sebuah library yang di mana library-nya ini digunakan untuk men-scalable size dari layout itu sendiri. Teman-teman bisa buka browser, di browser sini teman-teman ketikkan saja SDP GitHub. Ketik aja enter, nanti cari yang GitHub Intuit SDP. Nah, di sini kalau teman-teman buka, maka akan diarahkan ke GitHub-nya. Di GitHub-nya ini ada contohnya example, ini ada satu HP, mungkin nggak tahu ini berapa inch, dia scale-nya itu sama, tetap sama. Jadi jarak antara margin antara satu dan yang lain itu sama, terus size-nya juga ya mirip-mirip lah. Tapi kalau kita tanpa menggunakan library ini, tidak kita menggunakan DB biasa untuk ukuran size-nya, maka dia akan berbeda setiap setiap resolusi dari screen itu sendiri. Kalau kita tablet maka akan kelihatan kecil banget, kalau kita menggunakan HP yang lebih kecil maka tampilannya akan besar banget. Kita akan menyamakan itu semua. Jadi di sini kalau kita ke bawah sedikit, get started, for example kita tambahkan aja implement ini, bla 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 ini, kita copy, terus kita taruh di Gradle, di build Gradle app. Nah, di sini tambahkan aja di bawahnya, kita kasih, komen di sini, scalable scalable size misal. Terus ada satu lagi sebenarnya kalau kita ke atas, kita baca, scalable size unit Android bla 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 ini, for text view please refer to SSP. Yang dimana kalau SDP, kalau di sini kan kita SDP ya, SDP itu digunakan untuk size dari sebuah layout, tapi kalau kita mau men-scale sebuah teks, kita diwajibkan atau sarankan untuk menggunakan SSP. Kita klik aja di sini, klik in new tab aja. Nah, di sini ada contoh hampir sama aja sih, terus kita copy aja ini implementasinya di get started-nya ini kita copy. Jadi ada dua, ada SDP sama SSP. SDP untuk layout, untuk SSP dia untuk teks. Teman-teman sinkronisasi, synchronize, tunggu aja sampai selesai. Di sini saya udah selesai. Terus kita coba implementasi ya. Di sini kalau teman-teman lihat di awal, kita contoh salah satu contoh ini, nanti teman-teman buat aja layout terserah, mungkin cuma sekedar teks yang besar, sama satunya teks kecil. Di sini sama, terus ada satu image gitu ya, bebas teman-teman mau pakai layout dari saya boleh, atau mau pakai layout teman-teman sendiri juga boleh. Di sini contohnya, kalau teman-teman lihat untuk text size-nya ini masih menggunakan DP semuanya. Kita ganti menggunakan SSP. Jadi kita ganti aja, mungkin kita kasih 40 SSP.
sama ukurannya mungkin 35 ya, 35 SSP. Oke, terus untuk yang pada bagian bawah kita kasih 25 SSP. Oke, hampir sama. Terus untuk image-nya itu untuk lebarnya, untuk tingginya, sorry saya kasih 120 misal. Kita menggunakan SDP karena dia dia berupa berupa apa ya ini? Berupa sebuah layout. Ingat, untuk text size kita menggunakan SSP. Kalau untuk layout, ini kan layout length, layout height, atau ada layout width, ini kita menggunakan SDP. Jadi itu perbedaannya. Di sini ada satu lagi, kita perbandingan juga di rest saya kemarin kan kita buat pada bagian login. Nah, di sini size-nya itu sama, enggak kita kasih size ya. Kita kasih size misal size-nya text size kita kasih 12 SSP. Oke, sama. Defaultnya emang 12. Oke, kita kasih semua. Oh, salah, ini harusnya size text size, bukan scroll size. Kita kasih 11 deh. 11 SDP. Oke. Kita ganti. Oke, coba di sini saya run dua-duanya. Run. Kita lihat hasilnya. Oke, ini sudah keren dan hasilnya kok hasilnya kok sama aja ya? Oke, oke. Sebenarnya ini, hampir sama size-nya itu, sebentar ya, kalau kita taruh atas sama bawah kayak gini, nggak kelihatan. Nah, seperti ini, size-nya ya kurang, kayak nggak ada perubahan, tapi kalau kita lihat di bagian notification, perbedaannya akan terlihat. Yang tadinya itu yang pada bagian emulator itu kelihatan kecil banget, kalau teman-teman masih ingat itu kelihatan kecil banget, tapi di sini udah mulai besar, udah mulai kelihatan agak besar. Kenapa? Karena kita menerapkan itu tadi, tapi kenapa yang di, tampilan awal ini kelihatannya sama aja, karena emang teman-teman lihat ini ukuran lebarnya itu juga berbeda, makanya marginnya juga kayak kelihatan sama aja, karena ini kelihatan lebih besar karena emang ya lebih kecil aja sih size dari teksnya. Tapi gimana ya jelasnya, ya emang seperti ini tampilannya karena emang ini HP agak kecil, agak, ramping, kalau ini kan agak lebar. Kalau kita klik di notif ini, di login dia size-nya ya seperti ini, kayak gitu. Jadi mungkin itu karena nanti ke depannya selamanya, dari awal tutorial ini nanti dari detik ini sampai nanti terakhir, untuk setiap kita menggunakan size itu kita selalu menggunakan SDP dan SSP untuk size text ataupun layoutnya. Mungkin itu aja dulu untuk tutorial kali ini, semoga bisa dipahami. Ini penting banget, singkat tapi penting banget karena untuk keberlangsungan layouting ke depannya. Oke, terima kasih, semoga bisa dipahami dan sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya. Thank you, bye-bye.